Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita dapat kita jadikan sebagai sarana untuk bisa terus meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan sekalian, pada kesempatan di malam hari ini setelah kita menyelesaikan risalah Syekh bin Baz rahimahullah tentang risalah Al-Ma'iyah tentang sifat kebersamaan Allah, maka pada malam hari ini kita akan kembali membaca risalah beliau juga, risalah Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu risalahnya mengenai wujubu luzumi sunnah wal hadar minal bid'ah, mengenai kewajiban
berpegang teguh kepada sunnah dan berhati-hati meninggalkan perkara bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Maka kita akan langsung membaca muqaddimah dari beliau. Di sini nanti akan beliau jelaskan kenapa beliau membuat risalah ini. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah beliau membuka dengan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan segala puji bagi Allah alladzi akmala lana ad-din, yang telah menyempurnakan untuk kita agama, wa atamma alaina ni'mah, dan mencukupkan kenikmatan atas kita, wa radiya lana al-islam madina, serta meridai Islam sebagai agama kita. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih, dan salawat beriring salam semoga tercurahkan atas hambanya dan rasulnya, ad-da'i ila ta'ati rabbih, yang mana beliau itu adalah seorang penyeru, orang yang mengajak manusia untuk mentaati Rabb-nya. Al-muhadzir minal ghuluwi wal bid'ah wal ma'asi. Juga beliau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga orang yang memperingatkan dari sikap berlebih-lebihan di dalam agama dan dari perkara bid'ah serta perkara maksiat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat tercurahkan untuk beliau dan juga untuk keluarganya dan sahabat-sahabatnya, wa man sara ala nahji, dan serta orang yang berjalan di atas jalan beliau, mengikuti jejak langkah beliau, wattaba'a hudah, dan mengikuti petunjuknya, bimbingannya, ila yaumiddin, sampai hari kebangkitan. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah beliau membaca muqaddimah, memberikan muqaddimah, lalu beliau menjelaskan, kata beliau, faqad tala'tu 'alal maqal alladhi nusyira bi jaridah idarat urduwiyah al-usbu'iyah. Kata Syekh bin Baz, sungguh aku telah menelaah, membaca, menelaah atas sebuah makalah alladzi nusyira, yang dimuat bijaridah, di pemberitaan, di koran,
idarat urduwiyah al-usbu'iyah, ya, di pemberitaan, ya, sejenis koran begitu ya, dalam bahasa Urdu, ya, usbu'iyah yang terbit mingguan. As-Sadirah yang terbit, ya, koran tersebut atau berita makalah tersebut yang dia terbit, Sadirah, muncul, terbit fi Madinah Kanfur, di kota Kanfur, As-Sinaiyah, bi wilayah Atrobarodish, kota industri, ya, Kanfur yaitu sebuah kota industri, Sinaiyah, yang berada di daerah di daerah namanya, ya, At-Tabarodish. Ya, jadi bahwa Syekh bin Baz menjelaskan di sini, beliau ada membaca sebuah makalah, tulisan, ya, makalah di sebuah pemberitaan. Nah, bahasanya dengan bahasa Urdu, tulisannya dengan bahasa Urdu. Jadi tulisan itu nyampe ke beliau telaah, ya, tulisan yang diterbitkan di kota Kanfur tadi, ya, sudah dijelaskan daerahnya. Lalu kata beliau fi safhatihal ula, bahwa dalam makalah tersebut di halaman depan, ya, di situ dimuat wal mutadammin hamalah i'lamiyah. Di surat berita itu atau di makalah itu di halaman depan itu sudah dipampang. Apa itu? Yaitu dipampang berupa serangan melalui media massa, ya, Diddu al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Serangan melalui media yang mereka kembangkan, yang mereka sebar untuk menyerang, menghantam kerajaan Saudi. Jadi di halaman depan itu sudah mereka buat, ya. Nampak di situ mereka ingin menyerang, ya, menghantam kerajaan Saudi dan pemerintahnya. Ya. Yang mana wa tamassukuha bi aqidatihal islamiyah, yang mana kerajaan Saudi dan pemerintahannya itu mereka masih saja berpegang teguh dengan akidah Islamiyah. Mereka masih berpegang teguh dengan akidah Islamiyah dan wa muharabatuha lil bid'ah, dan senantiasa memerangi, memberantas perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama. Nah, ya, mereka menyerang pemerintah Saudi yang benderanya, ya, bendera negara Saudi adalah dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah, berpegang teguh dengan sunnah, ya, berpegang teguh dengan sunnah dan terang-terangan memerangi bid'ah. Nah, mereka menuduh wattiham akidah salaf allati tasiru 'alaiha al-hukumah bi annaha laysat sunniyah. Ya, mereka menuding
bahwa akidah salaf yang berjalan di atasnya pemerintahan Saudi, bi anna laysat sunniyah, bahwa itu kata mereka tidaklah sesuai dengan sunnahnya. Enggak betul kata mereka. Ya. Yang mana intinya kata Syekh, mimma yahdafu bihi katibuhu ila tafriqah baina ahli sunnah. Yang mana intinya kemauan atau keinginan si penulis makalah tersebut adalah berupaya untuk menciptakan perpecahan di kalangan ahlus sunnah. Ingin memecah belah ahlus sunnah wa tasji'ul bid'ah wal khurafat, dan mereka memberikan motivasi agar munculnya berbagai bid'ah dan khurafat. Nah, ya, tudingan-tudingan yang sama sekali tidak berlandaskan dengan landasan yang kuat. Nah, ya, jadi intinya mereka mau memecah belah ahlus sunnah. Ya, mau memecah belah ahlus sunnah, dan mereka ingin memunculkan berbagai perkara-perkara bid'ah. Nah, kata Syekh bin Baz, wahada, dan ini kata beliau la syakka, tidak diragukan lagi, adalah tadbirun sayyi. Ini adalah siasat yang licik. Ya, siasat yang licik. Wa tasarruf khatirun, dan ulah tingkah laku yang berbahaya. Yuradu bihil isa'ah ila dinil islami, yang mana dia ingin dengannya melecehkan agama Islam. Dia ingin melecehkan dengannya agama Islam, dan wabathul bid'ah wad dalalat, dan ingin menyebarkan, mengembangkan perkara-perkara bid'ah dan berbagai kesesatan. Nah, ya, sehingga mereka berupaya untuk menyerang kerajaan Saudi dan pemerintahannya, ya, yang masih terus bersikukuh di atas akidah salaf, ya, di atas manhaj salaf, dan memberantas perkara bid'ah. Baik, mereka serang Saudi dan pemerintahnya agar mereka bisa mengembangkan, menyebarkan perkara bid'ah. Licik ini, ya, siasat yang licik kata beliau. Kemudian thumma inna hadzal maqal yurkaz bi syaklin wadih ala maudu' iqamah ihtifal bi maulid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, betul-betul licik mereka. Ya, yang mana kata beliau, kemudian kata beliau, sesungguhnya makalah ini, ya, makalah ini yurkas, dititik beratkan, ya, dengan bisyaklin wadih, dengan bentuk yang sangat jelas, ala maudu' iqamah ihtifal bi maulid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atas permasalahan penyelenggaraan, ya, perayaan peringatan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajalahu mantaliqan, dan menjadikan permasalahan ini sebagai titik tolak, ya,
lil hadis an akidah mamlakah wa qiyadatiha, untuk mengorek, mengkritik, mengkoreksi akidahnya mamlakah kerajaan Saudi wa qiyadatiha, dan pemerintahannya. Iya. Jadi mereka ya membesar-besarkan masalah Maulid Nabi. Tuh lihat Saudi, ya, menyalahkan orang buat Maulid Nabi. Ya, mereka nggak pernah buat Maulid Nabi. Iya. Nah, kalau orang tidak buat Maulid Nabi, yang berkembang di tengah masyarakat apa? Berarti nggak cinta Nabi. Mana itu mereka akidahnya kok seperti itu? Iya. Nah, jadi titik beratnya di sini mereka buat, ya, untuk ya menjelekkan Saudi. Iya. Taib, mereka ingin mengelabui, ya, mengelabui umat Islam, ya, menipu umat Islam dengan perkara seperti ini. Nah, karena hal itulah, kata Syekh bin Baz, lidzalika, oleh sebab itulah, ra'aitu at-tanbih ala dzalik. Karena sebab itulah, kata beliau, aku berpandangan perlunya aku memperingatkan permasalahan ini. Ya, perlunya aku memperingatkan permasalahan seperti ini. Ya, ini beliau mau jelaskan apa itu Maulid Nabi. Kenapa dilarang? Kenapa nggak perlu dilakukan? Ya, biar jelas sama mereka. Ya, baik. Fa'aqulu musta'inan billahi ta'ala, maka kata Syekh bin Baz, aku pun berkata, tentunya dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, la yajuzul ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairi. Kata beliau, enggak boleh membuat peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ghairuhu, dan tidak pula yang selain beliau. Ya, bahkan bal yajib man'uhu, bahkan wajib melarangnya. Enggak boleh dibuat itu, bahkan wajib dilarang. Kenapa? Alasannya, kata beliau, li anna dzalika minal bid'ah al muhdatsah fid din. Karena perkara itu merupakan perkara bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Karena perkara tersebut perkara bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Artinya, ya, perkara tersebut tidak ada ajarannya, tidak ada bimbingannya dalam agama. Dan juga kata beliau, wali anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu. Dan karena juga, kata beliau, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Yang punya maulid sendiri enggak pernah buat. Ya, enggak ada riwayat, enggak ada pernah keterangan itu datang, ya, bahwa Rasul, ya, melakukan peringatan kelahirannya. Ya, beliau sendiri enggak pernah buat. Lam yaf'alhu. Ya, beliau sendiri tidak pernah membuatnya, melakukannya. Walam ya'mur bihi li nafsihi. Dan juga beliau tidak pernah nyuruh orang untuk membuat peringatan tersebut untuk mengingat kelahiran beliau, hari kelahiran beliau. Tidak pernah beliau suruh orang untuk melakukan peringatan untuk hari kelahiran beliau. Taruhlah beliau enggak buat, ya, tapi pernahkah beliau suruh orang untuk buat? Kadang kan dibilang gitu, ya, namanya hari kelahirannya sendiri, ya, orang lah yang buat.
Ya, taruhlah. Nah, sekarang kita tanya, pernahkah Rasul nyuruh orang membuat? Ya, sahabat-sahabatnya membuat, melakukannya? Kata beliau enggak pernah di sini. Tidak pernah. Beliau enggak pernah nyuruh orang untuk buat peringatan itu untuk hari kelahiran beliau pribadi sendiri. Tidak pula auli ahadin mimman tuwfiya qablahu minal anbiya. Tidak pula untuk salah seorang dari orang-orang yang telah wafat sebelum beliau dari kalangan para nabi. Rasul enggak pernah suruh buat maulid untuk dirinya, enggak pernah suruh buat maulid untuk nabi sebelum beliau yang sudah duluan wafat. Ya. Au min banatihi, atau dari putri-putrinya. Ya, peringatan maulid putri-putri beliau. Au zaujatihi, atau istri-istri beliau. Ya. Ya kan, kalau alasannya itu perkara penting, semua penting itu untuk diingat. Sejarah penting itu. Ya, tapi apakah perlu dibuat seperti itu? Kalau Rasul tidak buat, kenapa kita yang menganggap itu perlu? Iya. Tapi Rasul tidak buat, Rasul tidak suruh. Nah, aw ahadi aqaribihi aw sahabatihi, atau salah seorang dari kerabat Rasul, ya, keluarga Rasul, aw sahabatihi, atau sahabat-sahabat beliau. Enggak pernah ada perintah Rasul, ya, untuk membuat peringatan-peringatan tersebut. Ya. Nah, kadang-kadang umat Islam ini latah, ya. Suka ngikuti orang-orang kafir. Ya, orang-orang Nasrani, ada hari kelahiran, ya, buat. Masa mereka punya, kita enggak buat hari kelahiran maulid. Ya, nanti ada hari apa lagi? Macam-macam diikuti. Ya, baik. Ikuti orang-orang kufar, ya, orang-orang kafir. Terus dianggap, wah, ini perkara bagus. Ya, dianggap perkara bagus. Kemudian dinyatakan, inilah bukti kalau cinta sama Rasul. Ya, inilah bukti kalau cinta sama Rasul. Taib, padahal ini sungguh perkara yang sangat salah. Padahal Allah bilang, kalau membuktikan betul-betul cinta Rasul, ikuti sunnah Rasul. Nah, itu Allah suruh dalam Al-Quran, ikuti sunnah Rasul. Kalau kamu betul-betul mau ingat hari lahir Rasul, caranya bukan bikin maulid, tapi apa? Puasa kamu hari Senin. Biar ingat kamu, oh hari Senin ya hari lahirnya Rasul ini. Puasa kamu Senin, biar enggak lupa. Ini puasa Senin tidak. Bikin maulid paling rajin. Ya, bikin maulid paling rajin. Melanggar lagi. Ya, dalam perayaan maulid tersebut banyak yang dilanggar. Buat maksiat, ikhtilat. Ya, ikhtilat perempuan laki-laki, campur aduk. Ya, kemudian waktu sholat pun lewat. Ya, banyak kerusakannya. Ya, nah. Taib. Nah, mestinya kata ulama, kalau mereka mau ingat, ya, Rasul itu kapan lahir? Hari Senin. Ya, Rasul bilang kan dalam hadis, "Daka yaumun wulidtu fi." Ketika Rasul ditanya tentang hari Senin, kata Rasul, hari Senin itu hari aku dilahirkan. Maka Rasul suka puasa hari Senin dan hari Kamis. Iya. Nah, jadi kalau mereka bilang kalian enggak cinta Rasul, apa buktinya? Ya, enggak maulid, siapa bilang maulid itu bukti cinta sama Rasul? Ya. Saya tanya sama kamu dulu, Rasul kapan lahirnya? Hari apa? Ya kan? Kalau betul dia cinta Rasul, wah Senin katanya. Coba lihat hadis Rasul bilang ketika Rasul puasa hari Senin, ditanya tentang puasa Senin, apa jawaban Rasul? Rasul mengingat hari kelahirannya, maka Rasul puasa di hari itu. Nah, harusnya ini yang dilakukan. Ya, puasa di hari Senin. Bukan buat perayaan-perayaan, ya, bukan sedikit ya harta yang dibuang dengan perayaan-perayaan tersebut, peringatan tersebut.
Kemudian melanggar lagi, banyak sekali yang dilanggar. Ya, baik. Nah, kemudian kata beliau, walam yaf'alhu khulafa'uhu ar-rasyidun. Demikian pula tidak pernah dilakukan oleh khalifah ar-rasyidun, pengganti Rasul, khulafa Rasul. Wala ghairuhum minas sahabat, tidak pula yang selain mereka dari kalangan sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridai mereka semua. Wala tabi'un, dan tidak pula dibuat oleh para tabi'in, muridnya para sahabat. Ya, wala tabi'una lahu bi ihsan. Tidak pula dibuat oleh para pengikut sahabat, yakni murid-muridnya sahabat yang mengikuti mereka dengan baik. Wala ahadi min ulama'i syari'ah was sunnah al-muhammadiyah. Tidak ada seseorang pun dari ulama syariat dan sunnah Nabi, ya, di masa-masa yang utama, di 3 masa yang utama, ya, di masa Rasul, masa sahabat, ya, masa tabi'in. Gak pernah ada perayaan seperti itu, mereka gak pernah buat itu. Nah, wahaulai, padahal, ya, padahal mereka itu hum a'lamun nas bis sunnah. Padahal mereka itu, generasi-generasi tadi, sahabat, muridnya sahabat, ulama setelah mereka, ya, mereka itu adalah a'lamun nasi bis sunnah. Mereka itu adalah generasi-generasi yang paling mengerti sunnah. Ya kan? Sahabat, tabi'in, mereka adalah generasi yang paling mengenal sunnah. Kenapa? Karena karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan sumbernya. Kan begitu ya? Sesuatu yang lebih dekat kepada sumber, maka tentunya lebih banyak di situ. Ya. Baik. Nah, yang lebih dekat dengan sumber sunnah itu siapa? Para sahabat, tabi'in. Mereka lah yang paling dekat dengan sumber sunnah tadi, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka lah yang paling mengerti sunnah, ya, paling mengerti sunnah. Apa maksud Rasul? Ya, mereka tahu kejadiannya apa kok Rasul sampai ngomong seperti itu, dan kejadiannya di mana mereka menyaksikan langsung, dan tujuannya apa mereka tahu sendiri. Ya, nah. Taib, iya. Jadi sangat jelas ya, mereka orang yang paling mengerti sunnah. Nah, kita siapa? Ya, udah generasi keberapanya kita ini? Sangat jauh, ya, sangat jauh dari sumbernya. Tentunya semakin sedikit ilmu itu, ya kan? Semakin sedikit, ya, semakin jauh dari ilmu sunnah. Nah, sehingga kita harus kembali ke pemahaman mereka, kepada penjelasan mereka, ya, jika ingin benar di dalam memahami agama ini. Baik, kemudian kata beliau, wa akmal hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu generasi yang paling sempurna cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka adalah generasi yang paling sempurna cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu terbukti. Ya. Nah, dengan begitu kukuhnya mereka mengikuti segala sunnah Rasul. Ya. Nah, kemudian wa mutaba'a li syar'ihi mimman ba'dahum. Dan mereka adalah orang yang paling, ya, mengikuti syariat Rasul daripada generasi-generasi setelah mereka. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kata Syekh, kalaulah memang perkara maulid itu tadi sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, lasabaquna ilaih. Sungguh mereka udah duluan buat daripada kita.
Kau umat Islam nggak mikirnya ke situ ya. Padahal kalau mereka belajar sejarah, ya terlihat di situ. Tidak ada perkara yang baik dicontohkan oleh Rasul, disuruh oleh Rasul, melainkan semua sudah dilakukan oleh sahabat, ditiru oleh sahabat, tanpa memandang mereka mana wajib, mana enggak, mereka pandang lagi. Bahkan ada sahabat yang mengikuti Rasul nggak peduli, ya apapun hukumnya itu penting. Apa yang Rasul buat, dia buat. Kenapa? Begitu besarnya cinta dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang hari ini mau jujur, ya, mau jujur, melihat sejarah kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, terus lihat dirinya, wah banyak sekali perkara-perkara yang belum dia lakukan. Banyak sekali perkara-perkara yang belum kita lakukan. Yang ada aja contohannya banyak yang nggak dilakukan. Kau malah buat lagi yang baru-baru yang nggak ada ajarannya sama sekali. Ya, artinya sudah ada perkara-perkara yang memang jelas itu bagus, nggak dibuat. Malah mau buat mencetuskan perkara-perkara baru lagi yang itu belum tentu bagus, bahkan jelas tidak bagus kalau mereka mengerti agama. Bahkan itu tercela. Nah, artinya ada makanan bagus, enak, dibiarin gak dimakan, masih nyari-nyari, ngorek-ngorek di tong sampah. Kira-kira mana tahu ada makanan enak di tong sampah ini. Dikorek-korek, dicari-cari. Itulah mereka. Ya. Nah, dipikir-pikir, ya apa lagi kira-kira. Ya. Nah. Taib, seakan-akan mereka lebih jago ya mikirkan agama ini dibanding Rasul sendiri dan para sahabatnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau dibiarkan orang ya melakukan ajaran agama ini sesuai dengan apa yang dipikirnya baik, wah jadi banyak sekali nanti urusan agama ini. Ya, ada orang mikir, wah ini kayaknya baik, ini dia buat katanya ini agama. Yang sana lagi bilang, oh ini baik, dibuat, dia bilang inilah agama. Nah, jadi landasannya apa? Pemikiran. Ya, akal pikiran landasannya. Wah, rusaklah agama ini. Ya, mau berapa banyak nanti ya model pengamalan dalam agama ini. Baik. Ya, jadi demikian. Kalau memang itu perkara baik, nggak mungkin mereka nggak buat. Ya, nggak mungkin mereka nggak buat. Baik. La sabakuna ilai. Sungguh mereka sudah duluan. Ketinggalan kita sudah. Kalau perkara itu baik, ketinggalan kita. Ya, sama mereka. Jelas, pasti itu. Baik. Nah. Lalu kata beliau, waqad umirna bittiba' wan nuhina 'anil ibtida'. Kita sudah diperintah oleh Rasul untuk mengikuti. Ikut saja. Udah diajarin kok. Udah ada ilmunya, udah jelas. Tinggal ngikut aja, banyak kali tinggal. Mau buat-buat yang baru lagi, cari cara baru lagi. Ya. Nah, ya sudah diajari Rasul. Kemudian ilmunya diwarisi oleh sahabat. Gitu juga sahabat mewariskan ilmunya kepada murid-muridnya. Gitu juga murid-murid sahabat mewariskan ilmunya kepada orang yang setelahnya. Kita kan tinggal terima aja harusnya ya. Kita pelajari, kita terima, kita amalkan. Nggak perlu capek-capek lagi memikirkan, mencetuskan perkara-perkara baru. Ya, yang mana itu tidak kapasitas kita, tidak kemampuan kita untuk buat-buat yang seperti itu. Ya. Nah. Baik, kita sudah disuruh kata beliau untuk ngikut dan dilarang untuk buat perkara baru. Ya. Kenapa demikian? Karena kata beliau wadzalika likamalid din al-islami. Karena kesempurnaan agama Islam. Karena agama Islam ini kan sudah sempurna. Akhirnya sering dibaca, sering didengar. Tapi kenapa enggak dipahami? Akhirnya udah tahu, udah jelas. Ya, udah sering didengar oleh umat Islam. Hari ini kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kok enggak paham ya?
ingin buat yang baru-baru lagi yang nggak pernah diajari. Iya, begitulah umat Islam. Ya, yang sudah ada tidak dimanfaatkan. Ya, padahal jelas yang ada itulah yang terbaik. Nah, ya, karena sempurnanya agama Islam wal i'tina bima syara'ahu Allah taala, dan cukup, ya, sudah cukup apa yang Allah syariatkan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namanya sempurna. Ya kan? Sempurna itu apa? Kalau sempurna kan berarti nggak perlu ditambah lagi dan jangan dikurangi. Itulah sempurna namanya. Nggak perlu ada penambahan. Oh, udah lengkap kok, udah sempurna, udah cukup sudah. Cukup, nggak perlu tambah dan jangan dikurangi. Nah, itu dia ya. Cukup, sempurna. Ya, kamal, ya, sempurna. Ya, taib, iqtina, ya, ghani. Nah, itu sudah cukup artinya. Ya, taib. Wa talaqahu ahlus sunnah wal jamaah bil qabul, dan ahlus sunnah wal jamaah, ya, menerimanya, taib, sebagai tuntunan. Ahlus sunnah wal jamaah menerima, ya, menerima apa yang telah Allah syariatkan dan Rasulnya, mereka terima sebagai tuntunan dalam hidup mereka. Gampang, ahlus sunnah menerima dan mereka amalkan. Itu saja. Nggak perlu mencetuskan, ya, nggak perlu buat-buat lagi. Nah, taib. Minas sahabat wa tabi'in lahum bihsan, dari kalangan sahabat, ya, maupun tabi'in, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dan kata beliau, sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi, barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat perkara-perkara baru dalam urusan kita ini, dalam agama kita ini, yang bukan darinya, ma laysa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Muttafaqun ala sihhati. Ini disepakati kesahihannya. Wa fi riwayah ukhra li Muslim, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, maka dia tertolak. Dan juga waqala alaihi salatu wassalam fi haditsin akhar, juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para khalifah pengganti Rasul, ya, ar-rasyidin al mahdiyyin min ba'di, setelah, ya, sepeninggal Rasul. Yani sunnah para khalifah Rasul. Tamassaku biha, kata Nabi, berpegang teguhlah kalian dengannya. Ya, yakni dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kenapa dengannya? Bukan dengan keduanya. Karena sunnah Rasul dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin itu sama. Khulafa ar-rasyidin, mereka mengikuti sunnah Rasul. Maka Rasul bilang, ya, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah oleh kalian, ya, dengan gigi geraham, yakni gigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Ya, gigit dengan gigi geraham. Kan kalau gigit pakai geraham itu kuat berarti, ya. Disuruh Nabi gigit pakai gigi geraham, yakni pegang kuat-kuat sunnah itu. Ya. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan.
Dan juga Nabi mengatakan wa kana yaqulu fi khutbatihi yaumal jumu'ah. Nabi juga mengatakan dalam khutbahnya di hari Jumat, Nabi mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, mengada-ngadakan, ya, membuat-buat yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah perkara sesat. Maka kata beliau fi hadhil ahadits, maka dalam hadis-hadis ini terdapat tahdzirun. Dalam hadis-hadis ini terdapat peringatan min ihdatsil bid'ah, dari mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, wa tanbih, dan penegasan, bi annaha dhalalah, bahwasanya perkara tersebut adalah kesesatan, tanbihan lil ummah, dalam rangka menegaskan kepada umat Islam ala azimi khatariha, betapa besarnya bahaya perkara tersebut, wa tanfiran lahum an iktirafiha wal amali biha, agar mereka menjauh, tanfiran lahum, mengajak mereka untuk menjauhi, ya, an iktirafiha wal amali biha, dari melakukannya. Nah, ini peringatan Nabi, ya, terang-terangan, tegas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar umat ini hati-hati dari perkara bid'ah, agar umat ini tahu bahwa perkara bid'ah itu perkara yang sangat berbahaya, dan mereka diajak untuk menjauhi, meninggalkan perkara-perkara bid'ah tersebut. Nah, jadi demikianlah, sampai sini dulu pada malam hari ini, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.